warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Gusmayanti dengan NIM D1C023023. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang analisis mutu karet dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Karet dengan dosen pengampu Ibu Putri Maharani STP MSc. Baik, di sini saya mengangkat 3 metode. Yang pertama yaitu metode DRC, Dry Rubber Content. Yang kedua yaitu metode pengujian kadar abu, dan yang ketiga itu metode pengujian kotoran. Baik, kita mulai dari penjelasan metode yang pertama yaitu metode pengujian DRC atau metode Dry Rubber Content. Apa itu metode pengujian Dry Rubber Content? Metode pengujian ini ialah metode untuk menentukan persentase kandungan karet kering yang terdapat dalam sampel karet mentah, biasanya terbentuk dalam lateks atau kram rubber. DRC mencerminkan seberapa banyak bahan padat karet yang terkandung dalam sampel setelah semua air dan zat lainnya diuapkan. Tujuan dari metode Dry Rubber Content ini yaitu untuk mengetahui efisiensi dan kualitas bahan karet mentah yang akan diproses lebih lanjut. Tahapan dalam pengujiannya itu ada 4. Yang pertama itu persiapan sampel, yang dimana ini tahapan awal. Sampel diambil dan disiapkan untuk pengujian. Terus yang kedua itu pengeringan. Tahapan pengeringan ini sampel dikeringkan biasanya menggunakan oven untuk menguapkan air yang terkandung di dalamnya. Ini penting agar hasil akhir mencerminkan berat karet keringnya saja. Nah, yang ketiga itu penimbangan. Penimbangan ini setelah karet kering, sampel ditimbang menggunakan timbangan analitik untuk mendapatkan berat karet kering tersebut. Yang terakhir itu perhitungan, yaitu menghitung persentase kandungan karet kering Dry Rubber Content berdasarkan perbandingan berat sebelum dan sesudah pengeringan. Yang kedua yaitu metode pengujian kadar abu. Apa itu metode pengujian kadar abu? Metode pengujian kadar abu itu ialah untuk mengetahui jumlah sisa zat anorganik, yaitu seperti mineral atau bahan pengisi, yang tertinggal setelah sampel karet dibakar hingga habis pada suhu tinggi sekitar 550 derajat Celcius. Sisa pembakaran yang tidak menguap disebut dengan abu. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kandungan bahan anorganik, baik yang alami maupun sebagai kontaminan yang dapat memengaruhi sifat fisik karet tersebut. Tahapan dalam metode ini meliputi yaitu 1. Persiapan sampel. Sampel ditimbang dengan teliti sebelum proses pembakaran. Penimbangan awal ini penting untuk menentukan kadar abu relatif terhadap berat awalnya. Yang kedua itu tahap pembakaran, di mana sampel dimasukkan ke dalam furnace tanur listrik dan dipanaskan hingga suhu 550 derajat Celcius. Proses ini membakar seluruh bahan organik, menyisakan hanya bahan anorganik atau abu. Tahapan yang ketiga itu yaitu tahapan pendinginan. Setelah dibakar, sisa abu tersebut didinginkan agar suhu turun dan bisa ditimbang tanpa menggunakan alat atau memicu kesalahan pengukuran. Yang kelima itu penimbangan. Abu yang tersisa ditimbang lalu dihitung sebagai persentase dari berat awal untuk menentukan kadar abu tersebut. Yang ketiga yaitu metode pengujian kadar kotoran, yang dimana digunakan untuk menentukan jumlah zat asing atau kotoran yang tidak larut seperti tanah, serat, dan partikel kasar yang ada dalam karet. Sampel dilarutkan dalam pelarut organik agar kotorannya bisa dipisahkan, dikeringkan, dan ditimbang. Tujuan dari metode ini untuk menilai kebersihan bahan karet mentah sebelum digunakan dalam proses produksinya. Nah, tahapan dalam metode ini meliputi yang pertama sama seperti yang sebelumnya, itu persiapan sampel. Sampel kram rubber dilarutkan dalam pelarut organik, misalnya toluena, agar komponen karet larut dan kotoran tidak larut
kotoran yang tidak larut bisa dipisahkan. Yang kedua itu penyaringan. Larutan disaring dengan saringan halus, kotoran yang tidak terlarut akan tertahan di saringan, sementara larutan karet akan lolos dari saringan tersebut. Yang ketiga itu tahapan pengeringan, di mana residu kotoran yang tertahan di saringan dikeringkan agar semua pelarut menguap dan hanya kotoran yang tertinggal. Dan tahapan yang terakhir itu yaitu tahapan penimbangan. Residu kering ditimbang untuk mengetahui berat kotoran, lalu dihitung persentasenya terhadap berat sampel awal. Nah, dari ketiga penjelasan metode saya juga ingin menjelaskan tentang persamaan metode dan perbedaan dari ketiga metode tersebut, yang dimana persamaannya itu sama-sama bertujuan untuk menilai kualitas stem rubber karet remah dengan cara menganalisis komponen penyusunnya. Persamaan yang kedua itu ketiga metode tersebut sama-sama menyiapkan sampel, melakukan tahapan-tahapan yang hampir mirip, yang dimana hasil akhirnya itu sama-sama dihitung dan dianalisis, baik kadar abunya, zat anorganiknya, atau banyaknya karet murni yang ada, tergantung tujuan masing-masing metode tersebut, tetapi sama-sama melakukan perhitungan. Itu persamaannya. Untuk perbedaannya itu dimana DRC, dry rubber content ini, metodenya itu tujuannya untuk mengukur berapa banyak kadar murni yang ada pada karet tersebut. Yang untuk metode kedua, metode pengujian kadar abu itu untuk menunjukkan seberapa banyak zat organik yang terbakar dalam sampel. Yang ketiga itu metode pengujian kadar kotoran. Ini untuk melihat jumlah bahan asing yang tidak larut dalam pelarut organik tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.